Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali pada hari ini, Selasa 20 Desember 2022. Puji Tuhan, kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita masih memiliki kesempatan hari ini untuk dapat mempermuliakan namanya dan menyenangkan hati Bapa. Nah saudara-saudaraku, mari kita lebih dalam lagi untuk dapat merenungkan firman Tuhan. Kita bersama-sama secara kontinu boleh belajar tentang firman Tuhan. Nah saudara, mari saya ajak kita untuk bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, kalau saat ini kami kembali datang kepadamu, Engkau yang mengurapi kami, memberkati hidup kami, sehingga hari ini kami boleh bersama-sama mengingat, bahkan kami boleh menyadari akan kasih-Mu yang begitu besar. Kami boleh belajar tentang firman-Mu dan kami mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini kami ya Bapa, penuhi kami rindu dan haus akan Engkau. Terima kasih Bapa, ini doa kami, sertai kami di dalam mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh belajar bersama-sama firman Tuhan hari ini yang berjudul Akhir Zaman. Nah saudaraku, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya 24 ayat 1 sampai dengan 15. Mari saya ajak kita untuk membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Nubuat tentang akhir zaman. Bumi dihancurkan. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya. Akan membalikkan permukaannya dan akan menyerakkan penduduknya. Maka, seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Dan seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya, dan akan dijarah sehabis-habisnya. Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu, ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Air anggur tidak menggirangkan lagi, pohon anggur merana, dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Kegirangan suara rebana sudah berhenti, keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam, dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Tiada lagi orang minum anggur dengan bernyanyi, arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Kota yang kacau riuh sudah hancur, setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur, segala sukacita sudah lenyap, kegirangan bumi sudah hilang. Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan, pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi, di tengah-tengah bangsa-bangsa, yaitu seperti pada waktu orang mencolok buah zaitun, seperti pada waktu pemetikan susulan. Apabila panen buah anggur sudah berakhir, dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai,
Demi kemegahan Tuhan, mereka memekik dari sebelah barat. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur, nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Amin. Nah, saudara-saudaraku, alam semesta tampak akan berakhir karena ditimpa bencana besar. Nabi Yesaya bernubuat tentang kehancuran seluruh isi bumi. Jika hal ini terjadi, semua orang akan bernasib sama. Tidak ada satupun dari umat manusia yang bisa menghindarinya. Itulah hukuman Allah kepada manusia yang melanggar ketetapannya. Dalam situasi seperti ini, air anggur tidak menggirangkan lagi. Semua orang akan mengeluh karena suasana mencekam. Arak menjadi pahit dan rumah-rumah tidak dapat dimasuki lagi. Saudara-saudaraku, banyak orang akan menjerit, sukacita dan kegirangan hilang tak bersisa. Bumi akan hancur luluh, bergoncang terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Dosa pemberontakan akan menimpa dengan sangat hebat. Akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Setiap orang yang melakukan, bahkan yang bertindak yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Allah akan menghukum langit dan raja-raja. Mereka akan dikumpulkan seperti tanaman dimasukkan ke liang. Bulan purnama tersipu dan matahari akan malu melihat keadaan bumi dan penduduknya. Kengerian pada akhir zaman hendaklah membawa kita kepada pertobatan. Saudara-saudaraku, marilah kita memuliakan Tuhan dengan nyanyian pujian. Hormat bagi Allah yang Maha Kuasa. Dia yang memerintah alam semesta dan menunjukkan kemuliaannya. Keadilannya akan menyelamatkan orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua orang di muka bumi tanpa terkecuali akan merasakan datangnya akhir zaman yang akan mengubah wajah alam semesta. Tidak ada lagi sukacita di dalamnya, yang ada hanyalah ketakutan dan kengerian. Saudara-saudaraku, di tengah-tengah situasi yang demikian akan muncul pujian yang dikumandangkan. Pujian ini menyatakan bahwa penghukuman Tuhan bukan untuk membinasakan, tetapi membawa bangsa Israel kepada pertobatan. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi membawa sebuah pembaharuan kehidupan. Panggilan Tuhan di dalam hidup kita adalah untuk menanti-nantikan kedatangannya, yang kita boleh bersiap-siap dan berjaga-jaga. Karena kapan hari itu akan datang dan kita tidak pernah mengetahuinya. Bahkan anak manusia pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Saudaraku, sambil menantikan kedatangan Tuhan seperti yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya, marilah kita hidup dalam pertobatan. Pertobatan bukan mencegah supaya akhir zaman tidak terjadi, melainkan supaya ketika Tuhan menjumpai kita, tidak ada cacat celah yang ditemukan. Saudara-saudaraku, bertobat itu tidak mudah. Bertobat tidak seperti membalikkan telapak tangan. Ketika kita sudah punya niat dan tekad yang bulat untuk bertobat, tetapi itu tidaklah cukup. Saudara-saudaraku, niat dan tekad yang bulat harus diwujud nyatakan di dalam tindakan ataupun perbuatan. Jadi apa perbuatan itu, saudaraku? Perubahan pikiran yang menghasilkan kepada perubahan tingkah laku, ataupun yang kita sebut dengan metanoia, atau juga yang disebut dengan epistrepo, yang artinya berbalik ke jalan yang benar. Tidak hanya sekedar kita sadar bahwa kita berada di jalan yang salah, tetapi ada tindakan nyata yang kita lakukan untuk meninggalkan jalan yang salah, kembali kepada jalan yang benar. Saudara, di akhir zaman
Allah akan menghakimi setiap umat manusia. Semua orang akan diadili menurut perbuatannya masing-masing. Orang-orang percaya kepada Kristus pun akan dihakimi sesuai dengan kehidupannya. Dan saudaraku, setiap nama yang tercatat di buku kehidupan, merekalah yang mengenakan pakaian putih dan mahkota kehidupan. Demikianlah saudara-saudaraku renungan firman Tuhan pada hari ini. Apakah saudara mempergunakan saat-saat terakhir di dalam hidupnya untuk mengalami pembaruan kerohanian dan hidup sesuai dengan standar Kristus? Saudaraku, mari kita boleh belajar melalui firman Tuhan ini. Mengapa penduduk bumi menderita ataupun bumi akan dihancurkan? Kita bersama-sama boleh merenungkan firman Tuhan. Dengan nubuat dari Nabi Yesaya, kita semakin peka dan kita boleh meninggalkan tabiat ataupun kedagingan kita. Kita berjalan melangkah kepada kehendak Kristus, memberikan hidup kita sepenuhnya untuk dapat melakukan yang terbaik sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Mari saudaraku, saya ajak kita berdoa. Kita tutup renungan ini bersama-sama di dalam kerendahan hati. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu mengajar kami, firman-Mu yang memberikan kami pengertian baru. Bahkan kami percaya juga Roh Kudus yang menolong kami untuk kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, ini hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Sepanjang hari ini Engkau yang intervensi di dalam hidup kami, mengendalikan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, semangat berkarya, semangat terus di dalam melakukan aktivitas kita. God bless you all.